Jadi bukan endemi itu nggak boleh jadi tujuan. Endemi itu wabah juga, tapi dia statis. Tapi bukan berarti bagus. Endemi itu jelek, berbahaya. Halo Sobat Bisnis, berjumpa lagi di Talks dan kali ini ada saya Ganang Adrian yang akan memandu Talks episode kali ini dan kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang kesehatan. Nah, di episode kali ini nih kita akan ngobrol dengan salah satu epidemiolog. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, sebelum kita ngomongin tentang COVID-19, saya mau ngajak Sobat Bisnis dulu untuk like dan juga subscribe YouTube channel Bisniscom. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga follow broadcast. Jangan lupa ya Sobat Bisnis. Nah, kita langsung aja nih ngobrol sama Pak Diki Budiman. Beliau adalah epidemiolog dari Griffith University dan kebetulan posisi beliau ini sekarang berada di Australia. Kita langsung aja ngobrol sama beliau. Halo Pak Diki, apa kabar Pak Diki? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Diki. Nah, gimana Pak Diki kondisi di Australia sendiri nih terkait Omikron? Kalau di Indonesia bisa dibilang masih waspada ya, karena kasusnya masih terus meningkat. Walaupun sudah ada penurunan kasus, tapi masih bisa dikatakan ya masih cukup berbahaya gitulah ya. Peningkatannya masih lumayan signifikan. Kalau di Australia sendiri gimana Pak Diki? Ya, Australia situasi sudah lewat puncak ya 1-2 minggu lalu, dan saat ini kasusnya masih di atas 5 ribuan tapi yang membedakan saat ini adalah bahwa cakupan vaksinasi 2 dosis di Australia sudah 90%-an ya. Jadi sudah jauh di atas yang threshold gitu, dan yang 3 dosis pun sekarang sudah mengarah ke 70%-an. Jadi modal imunitasnya sudah jauh lebih baik. Kemudian itu yang membuat pemerintah Australia pede untuk melakukan pelonggaran. Jadi tanggal 21 Februari ini udah dibuka nih pintu masuk Australia untuk semua negara, untuk semua sektor ya, wisata, pendidikan dan sebagainya. Nah, ini karena memang bukan karena pandeminya udah berakhir, tidak. Pandemi ini masih berlangsung dan status pandemi ini kan WHO nanti yang menentukan cabut atau tidak. Nah, saat ini karena kebutuhan untuk pemulihan lah yang mendorong pemerintah negara-negara maju seperti Australia ini membuka itu pintunya. Kebetulan saya memang master saya di bidang epidemiologi, tapi PhD saya, riset saya di bidang global health security dan pandemi. Dan kalau bicara global security ini semua aspek yang mengancam kesehatan global itu menjadi kajian saya. Antara lain ya pandemi ini ya. Tapi pandemi salah satunya, yang lain adalah perubahan iklim, ada banyak ya, termasuk biological weapon dan lain sebagainya. Nah, karena ini juga sifatnya global, jadi saat ini di Griffith University ini saya menjadi pemberi masukan, bukannya untuk Indonesia tapi ASEAN dan Asia Pasifik umumnya. Nah, kalau melihat perkembangan di setidaknya Asia Pasifik nih, kita melihat ya banyak di negara Asia masih mengalami gelombang Omikron dan ada campur-campur Delta lah sedikit. Dan di negara Asia Pasifik ya, Asia Pasifik ini cenderung ke kayak Australia, New Zealand dan negara-negara kepulauan nih ya, Vanuatu dan Maldives dan lain sebagainya. Nah, mereka lebih cenderung terdampak Omikron dan sudah melewati masa puncaknya. Namun sekali lagi, kalau berbeda dengan negara Asia, negara-negara yang maju itu cenderung modal imunitasnya jauh lebih tinggi. Itu yang membuat dari sisi kematian, dari sisi dampak di ICU juga menjadi minim. Nah, namun perbedaannya lagi juga adalah bahwa
kekuatan sistem pelaporan. Jadi deteksi kasus juga kan kuat, bagus. Pelaporan, kematian, kasus juga kuat, bagus. Nah ini yang juga membedakan, sehingga ini tentu yang harus kita contoh ya, kita tiru untuk konteks Indonesia. Nah, terkait dengan Omikron sendiri nih, Pak Diki, kan baru-baru ini pemerintah Indonesia sendiri punya strategi ya untuk mengantisipasi Omikron, terutama dari perjalanan luar negeri. Berbagai hal jadi strategi gitu ya. Tapi bisa dibilang kecolongan ini masih aja terjadi nih. Apakah ini juga jadi catatan penting juga, terutama untuk negara-negara lain juga? Apakah punya pengalaman yang mirip-mirip, atau memang sebenarnya Omikron ini memang cukup sulit untuk dihindari nih Pak nih, dengan berbagai strategi yang udah dilakuin pemerintah sendiri gitu ya? Ya, Omikron ini nggak ada yang bisa nahan negara seketat apapun, bahkan negara seperti China ya, kemudian yang otorita independennya seperti Hong Kong ataupun Taiwan juga dianggap sebagai bagian dari China kan, ataupun Macau, itu kan menerapkan namanya zero policy ya, atau yang benar-benar menutup diri itu, menutup diri itu. Bahkan kalau masuk China itu karantinanya itu 21 hari loh. China itu 21 hari karantinanya. Dan pemeriksaannya luar biasa. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang dia periksa bukan dari atas saja, dari bawah juga. Dari atasnya. Itu China saking takutnya dia. Seperti itu. Tapi bobol juga oleh Omikron ini. Seperti itu. Nah ini menunjukkan apalagi negara seperti kita yang bahkan seringkali kita itu juga telat menerapkan karantinanya. Kadang juga karantinanya tidak gold standar ya kan, gold standar 14 hari sebelum vaksinasi lengkap. Kalau vaksinasi lengkap bisa 7 hari. Nah, kita bahkan ketika harus 7 hari kita di bawah itu. Nah, jadi jangan heran, apalagi kita ini negara kepulauan. Pintu masuknya itu bukan cuma lewat pelabuhan udara, ada darat, laut. Ya, apalagi perbatasan itu luar biasa, perbatasan kita tuh luas panjang. Jadi saya sebelum ini ya Mas Radian, saya kepala kerjasama bilateral kesehatan ya Indonesia ya. Jadi saya menelusuri itu, salah satunya bagaimana memperkuat pintu masuk perbatasan ketika wabah-wabah sebelumnya. Nah, jadi saya tahu kondisi kerawanan kita gitu. Jadi bahkan kalau bicara misalnya di Kalimantan, itu udah antar negara, kampung itu udah nggak bisa ya, itu satu saudara, udah susah gitu interaksi. Nah, apalagi di Papua sana ya, apalagi kalau di Nusa Tenggara antara Timor Leste dan kita. Nah, ini yang membuat ya kita sulit. Apalagi ditambah Omikron ini adalah satu varian yang berbeda dengan Delta. Dia bisa bersirkulasi bukan cuma di yang belum divaksinasi, tapi yang sudah divaksinasi. Dan ingat, Delta itu lahir di mana dunia saat itu, tahun lalu kan, itu belum vaksinasinya belum memadai, yang bahkan beberapa negara baru mulai, sehingga luar biasa dampaknya. Nah, ketika Omikron lahir, ditemukan, dunia sudah memiliki modal hampir setidaknya udah di atas 40% lah dari total penduduk dunia memiliki imunitas. Indonesia juga udah lumayan baik ya, waktu Omikron itu, sehingga kenapa ada kesan ini mild, ringan ya, karena banyak yang sudah punya imunitas, entah karena vaksinasi, entah karena sudah terinfeksi waktu Delta gitu. Nah, itu yang membuat Omikron ini terkesan mild. Tapi ingat, Omikron ini toh tetap bisa menyebar dalam waktu relatif singkat, bahkan kurang dari 1 bulan di lebih dari 100 negara. Ketika syarat orang bepergian apa? Harus vaksinasi penuh. Berarti yang menyebarkan ini yang sudah divaksin. Gitu. Karena ya memang Omikron ini bisa tetap menginfeksi orang yang sudah divaksin.
Makanya nggak ada negara yang saat ini bisa mensterilkan dari Omikron. Bahkan yang tadi saya sampaikan, saya memberi masukan juga ya, diminta masukan untuk negara-negara kawasan Pacific Island. Ya. Pacific Island ini sebelumnya steril, bahkan waktu Delta dia nggak kemasukan. Tapi waktu Omikron, jebol pertahanan dia. Itulah kelebihan Omikron. Jadi artinya kita ya tapi ini bukan excuse bahwa Indonesia kan negara lain, nggak begitu juga. Tapi artinya pesan penting adalah semakin kesini varian itu makin pintar. Dua hal yang menjadi ancaman dari varian yang era Omicron plus ya setelah Omicron adalah dia makin cepat menular, mudah menginfeksi dan bisa potensinya menurunkan efikasi dari antibodi. Nah ini yang kecenderungan antara dua itu aja terus itu. Tampaknya kalau lebih parah saya melihat ya agak kecil kemungkinannya. Okay. Tapi artinya parahnya isi sama gitu dengan Delta. Jadi sebetulnya Delta Omicron itu parah juga sama. Hanya karena sudah punya vaksin. Oke. 2 dosis, jadi dampaknya terlihat ringan. Berbeda. Nah, tadi Pak Diki juga sempat bilang apakah akan ada muncul varian baru. Nah, sempat baru-baru ini terdengar namanya Deltacron tuh Pak, varian Deltacron. Itu udah mulai muncul bahkan bisa dibilang mulai menyebar di beberapa negara gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Seperti apa sih emangnya varian Deltacron ini? Apakah akan sama berbahaya juga seperti Delta atau varian Omicron atau seperti apa? Dan kalau tadi Bapak bilang tingkat penyebarannya akan lebih mudah dan berbahayanya juga kurang lebih sama, itu kayak gimana sih Pak kalau untuk Deltacron sendiri? Jadi gini, Deltacron ini belum jadi varian. Ini nama yang diberikan oleh media nih. Ini nama yang diberikan oleh media dan ini juga masih terbatas penyebarannya, masih sangat kecil. Dinamai oleh media Deltacron itu karena ini adalah rekombinan, jadi kayak kawin. Jadi dalam satu tubuh manusia pasien ini ditemukan ada 2 varian yang menginfeksi, yaitu varian Delta dan Omicron. Nah, diduga kecenderungan sudah ada rekombinannya, jadi kawin si varian Delta dan Omicron ini tapi masih dalam pengamatan ya, yang menjadi kombinasi antara mutasi yang ada di Delta dan Omicron. Nah ini sebetulnya masih dalam pengamatan, walaupun ini sudah ditemukan sebelumnya di Cyprus, di Italia, dekat Italia sana. Namun di awal-awal itu dianggap sebagai satu hasil kontaminasi waktu dilakukan sequencing. Jadi cemar, kontaminasi tercemar. Oh ini kayaknya bukan varian ada rekombinan, bukan, tapi ini cemaran. Tapi belakangan, ternyata bukan, ini beneran nih, kawin nih dari satu orang. Nah, tapi ini masih diamati ya. Saya belum bisa menyimpulkan apa-apa karena belum ada data yang cukup solid untuk jadi rujukan. Tapi pesan pentingnya sebenarnya sudah ada. Pesan pentingnya apa? Pertama, jadi rekombinan ini ditemukan di negara wilayah yang abai, yang melakukan pelonggaran. Inggris itu kan Perdana Menterinya nakal. Jadi pendekatan strategi pandeminya tidak berbasis sains sekali. Sekarang ini udah lebih ke arah ekonomi dan politik. Sehingga terjadi semua dilonggarkan. Nah, karena virus ini diberi keleluasan untuk bereplikasi, artinya menginfeksi orang, ya berarti dia bisa replikasi di tubuh manusia. Nah, artinya ya seseorang itu bisa terinfeksi dengan mudah. Dan ini akhirnya terbukti. Orang pasien yang ditemukan di Inggris ini beberapa ini itu terinfeksi oleh Delta, terinfeksi oleh Omicron. Dan ingat, varian yang Alpha, Beta sampai Delta dan terakhir sekarang Omicron itu masih ada, walaupun jumlahnya sekarang jauh lebih sedikit daripada Omicron. Tapi kalau hilang ya belum. Nah,
Artinya kalau seseorang itu mudah terinfeksi ya bisa oleh lebih dari satu varian. Nah, itu yang disebut dengan rekombinan. Nah, pesannya adalah jangan ikut-ikutan. Saya senang Pak Luhut udah bilang kemarin katanya nggak akan ikut-ikutan. Ya udah, wah itu bagus sekali. Karena apalagi kita ini ketua G20, presidensi G20 ya harus memberi contoh yang baik dan benar. Ya gini Mas Radian ya, dalam sebagai peneliti global security ya, saya sampaikan saat ini nggak ada mau negara semaju apapun yang bisa mengklaim dia lebih baik, nggak ada. Sekarang kalau bicara respon terhadap pandemi nggak lihat negara maju atau miskin, tapi adalah bagaimana konsistensi negara itu dalam pendekatan berbasis sains. Tentu negara maju ada modal lebih dari uang, dari sistem kesehatan, kemampuan laporan, dan juga sistem deteksi atau surveillance ya. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, ya seperti Amerika, kacau balau, Inggris, kacau balau gitu. Nah, ini pesan penting dari lahirnya temuan Delta Crohn ini, yang artinya kalau kita abai, ya kita mengundang maut, ya mengundang badai. Dan kalau sudah ada rekominan itu bisa membalikkan posisi. Yang kita sedianya udah mau dekat ke akhir situasi krisis, ya bisa mundur gara-gara kita nggak sabar gitu. Nah, di Indonesia sendiri nih Pak nih bisa dikatakan sudah melewati gelombang ketiga atau bahkan sedang memasuki gelombang ketiga dari varian Omicron ini sendiri nih. Kalau pandangan Pak Diki sendiri nih seperti apa sih kondisi Indonesia pasca mungkin masih menjalani gelombang ketiga ini seperti apa, dan langkahnya apakah sudah tepat sejauh ini atau mungkin masih ada yang perlu diperbaiki lagi Pak untuk penanganan di gelombang ketiga ini Pak? Ya, kita masih di gelombang ketiga dan saya kira untuk sebagian daerah ada yang sudah masuk puncak, tapi sebagian lagi ya belum atau baru mendekati. Tapi secara umum Indonesia ini sejak akhir tahun lalu maupun awal tahun ini saya sudah sampaikan prediksi saya bahwa pokoknya Februari, Maret itu adalah masa kritis, dan tampaknya Maret ini pun tidak lebih dari pertengahan Maret ya. Tapi saat ini kita masih dalam situasi yang kritis ya, sehingga tidak bisa dianggap serta-merta udah aman, nggak bisa. Hari ini saya masih mendapat ICU di misalnya buat Detabek penuh, teman-teman saya dokter di ICU sampaikan penuh ICU-nya, artinya nggak bisa kita longgar. Dan ingat ya, tidak bisa jadi selalu ukuran rumah sakit kita ini ya. Masyarakat kita, saya ini 2 dekade ya di pembangunan kesehatan di Indonesia, di lapangan, bukan pengamat. Sekarang saja saya pengamat karena ada di sini ya. Nah, di Indonesia itu karakter orangnya tidak mudah ke rumah sakit kalau sakit. Coba Radian kalau sakit langsung ke rumah sakit? Enggak, di rumah dulu ngontak ibunya, lu sakit, dikerok, dia cari obat warung. Iya, itu orang Indonesia, dan itu 80% loh. Jadi kalau kita, makanya orang-orang di pemerintahan kalau dia belum pernah di lapangan, ya nggak ngerti ini ya, dia lihatnya rumah sakit, ya itu salah, nggak begitu orang Indonesia. Makanya ketika bicara begini Asia itu komentator peneliti di Amerika, Eropa salah terus prediksinya tentang Asia karena nggak tahu kulturnya, nggak tahu kebiasaannya di bawah gitu. Nah, makanya waktu masalah gelombang ketiga itu banyak, bukan hanya epidemiologi di Indonesia saja, ada juga lembaga prediksi ya, International Health Metric di Amerika yang mengatakan Indonesia nggak akan ada gelombang ketiga gitu. Oh, saya bilang salah. Walaupun itu lembaga kredibel, ya saya bilang Anda salah kalau nggak tahu data di lapangannya, kondisi lapangan, prediksinya kan salah. Yang benar kan terbukti. Saya sampaikan bakal ada kok kalau. Nah, itu karena bicara masalah prediksi. Nah, karena tadi masalah ini menanya saya tentang situasi ya.
prediksi penilaian situasi itu ada 4 aspek untuk bisa kita mendekati presisi ya. Kalau 100% manusia itu nggak mungkin. Semua yang sifatnya futuristik itu kan milik Allah gitu ya, itu milik Tuhan. Tapi kita dengan teknologi ya 90%-an lebih lah bisa. Nah, itu adalah kompetensi jelas, teknologi jelas, pengalaman jelas, dan intuisi ya. Intuisi ini ya hal yang gut gitulah. Ini yang dipengaruhi banyak hal di situ. Salah satunya nilai spiritual lah gitu ya. Nah, ini yang spiritual bukan ngedukun ya. Karena saya sering disebut dukun itu karena saya suka tempat. Nah, sekarang Indonesia sudah akan ya setidaknya akan mengalami ya melewati masa krisis. Saya sampaikan dari awal September, Oktober tahun lalu ya, November tahun lalu bahwa gelombang 3 kita ini moderat. Itu bisa dicek ya, direkam itu jejak digital saya. Moderat itu artinya ya nggak seserius Delta. Karena apa? Modal imunitas kita sudah bagus. Tapi ya tidak semuanya bisa moderat kalau mitigasinya kurang. Nah, ini menjawab 2 pertanyaan tadi. Ya, pemerintah alhamdulillah ya, dan saya selalu dengan terutama Dokter Nadia ya, dengan Dokter Maksi dirjennya sekarang, saya sering berkomunikasi, memberikan masukan. Strateginya sudah benar ya, pemerintah sudah on the track walaupun masih ada isu di masalah kualitasnya saja, konsistensi ya, sinergi ya. Kadang-kadang yang sektor ini ngomongnya A, yang ini B, yang ini C ya, dia nggak bersinergi gitu. Nah, ini yang ya masih ada, tapi ya masih mending lah dari banding awal-awal waktu 2020 ya, karena Menteri Kesehatannya aja waktu itu ada, bagaimana ya, saya nggak bisa komentar. Nah, ini yang sekarang kita lihat ya, kita beruntung sudah ada lah progres ya. Tentu bukan tanpa ada kelemahan. Nah, itu kewajiban saya untuk memberi peringatan. Nah, kita sebagai masyarakat punya peran masalahnya, karena namanya pandemi itu masalah bersama, sehingga butuh kerjasama gitu. Kalau bersama itu butuh kerjasama, kalau nggak ada kerjasama nggak akan selesai sama-sama. Dan ini yang menjadi isu saat ini masalahnya. Ada yang pengen cepat longgar, ada yang nggak. Nah, ini yang harus kita bangun ya, kewaspadaan. Karena kalau bahkan pada tataran global tadi, ada yang udah pengen bebas saja negara-negara di Eropa Barat. Ada yang pengen udah longgar segala macam. Nah, ini berbahaya karena artinya akan membuat posisi dunia ini menjadi rawan karena virus itu tadi diberi kesempatan bersirkulasi, itu lahir lagi. Nanti varian baru, ingat Omikron bukan varian terakhir, gelombang 3 ini juga bukan gelombang 3 terakhir, gelombang terakhir. Nanti ada, tapi kalau kita memitigasi konsisten dengan 3T 5M vaksinasi, ya kan gak mesti PPKM darurat, kan udah makin berkurang tuh sekarang. Nah, kita akan mengarah pada situasi yang lebih terkendali. Oke, nah kemarin Pak Luhut sendiri menyebut kalau masyarakat sudah vaksin 2 kali itu udah bisa jalan-jalan gitu ya Pak ya. Berarti bisa dibilang mungkin kita akan menuju ke fase endemik. Ini setelah Omikron ini berakhir, apakah kita bisa, Indonesia khususnya Pak ya, bisa segera menuju ke fase endemi untuk menghadapi COVID-19 ini, atau masih ada proses yang panjang sih Pak untuk bisa dikatakan kita memasuki endemi itu sendiri Pak? Ya, jadi ada 2 hal di sini ya. Pertama, saya harus meluruskan juga bahwa untuk target yang dicapai oleh dunia, karena ini juga saya menyampaikan masukan ini minggu lalu kalau salah ya ke WHO ya, tentang akhir dari pandemi. Saya salah satu yang diminta masukan ya untuk bagaimana dunia keluar dari ini, kriterianya. Jadi bukan endemi itu nggak boleh jadi tujuan. Endemi itu wabah juga, tapi dia statis. Tapi bukan berarti bagus. Endemi itu jelek, berbahaya gitu. Jadi endemi, epidemi, pandemi itu berbahaya. Yang harus kita tuju adalah namanya terkendali atau sporadis lah kalaupun mau.
sporadis itu atau terkendali itu ya 1 bulan, 2 bulan nggak ada kasus, baru ada 1-2. Nah itu yang kita tuju. Tapi kalau endemi ya malaria, demam tifoid, TB, ya itu kan jadi seperti itu nantinya. Kan siapa yang mau? Nggak ada. Nah itu yang harus diluruskan. Jadi nggak boleh kita mengarah seperti itu. Walaupun nanti ketika status pandemi ini dicabut ya oleh WHO, itu dunia maupun di kita di daerah-daerah itu akan langsung terbagi 3, otomatis tuh terbagi 3 level. Ada yang endemi, ada yang epidemi, ada yang sudah sporadik atau terkendali gitu. Nah kita harus berusaha banyak yang fase terkendali itu supaya tidak banyak kerugian. Karena ingat COVID-19 ini nggak sama dengan flu, ini penyakit serius yang punya dampak mematikan. Juga jangka panjang loh. Nanti 5 tahun, 10 tahun lagi banyak penderita kardiovaskuler, penderita diabetes gara-gara COVID. Nah ini yang harus dicegah. Nah kedua, bicara masalah orang sudah divaksinasi, memang dia punya privilege untuk aktivitasnya lebih longgar. Ya. Tapi ya kalau bicara dalam situasi saat ini, tetap kita dituntut untuk membatasi gitu. Jadi boleh ya, bukan nggak boleh jalan-jalan, tapi pilih lokasi yang aman, pilih yang memang juga esensial. Saat ini setidaknya kita harus berkontribusi untuk meredam dulu lah. Terutama ini kan masih di gelombang 3. Landai mungkin beberapa ini sudah mulai, tapi ingat Indonesia itu jangankan daerah-daerah di luar Jawa ya, di Jawa termasuk Jakarta sendiri masih terbatas kemampuan 3T-nya, menemukan kasusnya terbatas. Namanya testing yang adekuat tuh 4-5 orang dites per 1.000 populasi per minggu, itu belum tercapai. Atau tracing itu ya 30 orang dari 1 terkonfirmasi, belum tercapai juga, setengah aja belum gitu. Nah artinya ya jangan overconfidence itu, jangan kepedean. Wah kita udah ya ibaratnya punya kolam besar, jaringnya kecil, udah dapat ikannya banyak, ya nggak begitu. Jangan, lebih baik tetap kita waspada, itu paling baik. Karena supaya melindungi yang risiko-risiko tinggi di rumah-rumah kita ini. Nah, banyak pertanyaan juga nih dari masyarakat tentang vaksin booster nih. Apakah vaksin booster bisa jadi benar-benar efektif untuk menangkal virus COVID-19 baik yang sudah ada varian Omicron ataupun variasinya lagi nih nanti ketika muncul variasi atau mutasi dari virus barunya. Dan kemudian apakah nanti ke depannya ada vaksinasi dosis berikutnya lagi setelah vaksin booster ini nih dok nih? Ya, pertama terbukti sekali dari riset bahwa dosis ketiga atau booster ini efektif ya untuk semua varian, termasuk bahkan untuk Omicron ini tidak perlu ada satu vaksin khusus ya yang diperuntukkan untuk merespon Omicron, karena terbukti yang ada vaksin saat ini masih efektif untuk semua varian. Itu menjawab semua itu. Dan oleh karena itu 3 dosis ini menjadi satu target yang harus diberikan pada seluruh populasi ya. Jadi definisi vaksinasi penuh itu tampaknya akan 3 dosis. Nah, apakah ini juga nanti ke depan bagaimana tentang ada ke booster selanjutnya? Tampaknya kemungkinan besar akan diperlukan. Tapi khususnya untuk yang berisiko tinggi seperti lansia, termasuk yang komorbid atau mungkin beberapa pelayan medik ya atau petugas pelayan publik. Nah, tapi secara umum populasi tampaknya tidak diperlukan. Ini secara kondisi saat ini. Nah, dan tampaknya ke depan juga dunia akan mengupayakan adanya vaksin yang sifatnya di mukosa hidung pemberiannya dengan nasal spray gitu. Jadi lebih, karena kalau bicara infeksi saluran nafas ya yang harus pertama dijadikan proteksi ya di atas ini. Ini yang ke depan tampaknya harus seperti itu. Dan untuk sekali lagi vaksinasi kan bukan senjata satu-satunya, bukan.
perilaku kita harus lebih tetap dijaga, lebih bersih, personal hygiene, sanitasi lingkungan, kualitas dari udara ya, ventilasi dan juga sirkulasi udara ini yang juga harus kita perbaiki sehingga kita akan mengarah pada ya kondisi lingkungan, ya, kesehatan manusia dan juga hewan yang jauh lebih sehat dibanding sebelumnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Pak Diki Budiman atas ngobrol-ngobrolnya nih tentang varian Omikron, terus juga tentang pengetahuan-pengetahuan terbaru nih tentang kondisi perkembangan dunia terutama dengan pandemi COVID-19 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat bisnis, dan nggak lupa juga nih kita terus ingetin untuk sobat bisnis untuk tetap menjaga 5M ya, supaya tetap diterapkan protokol kesehatannya dengan ketat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kondisi kesehatan tubuh, apalagi saat beraktivitas setiap hari ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Diki, untuk informasinya dan untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat untuk sobat bisnis juga, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.